A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fariza dari kelas 7 PPR Kitobah. Tadi saya menyampaikan salah satu doa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah hambamu ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Di sini teman-teman yang tahu ilmu agama Islam itu pasti akan lebih semangat dalam belajar ya. Semangat belajar Islam, semangat belajar ilmu syar'i. Di sini ilmu syar'i itu akan membuat kita dekat dengan Allah, yang dimana itu akan diridhoi dan membuat penduduk langit dan juga bumi akan tunduk kepada kita gitu. Maka itu sudah jadi keutamaan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tentang keutamaan belajar ilmu agama, teman-teman. Yang pertama di sini yaitu akan membuat orang takut pada Allah. Yang paling takut pada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam Quran surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Di sini bisa kita ketahui dalam Quran surat Fatir, yang takut, Allah pun menerangkan yang hamba-hambanya yang takut itu ya hanyalah ulama. Itu dari Allah langsung ya, firman Allah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah pun berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Dalam dalam tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 308. Sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim berikut ini. Seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan kepada Rabbul Alamin atau Rabb semesta, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan dan juga ilmu, menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu. Dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim untuk keutamaan kemuliaan ilmu di dunia dan di akhirat gitu. Dalam Miftah dari Sa'adah halaman 104. Di sini juga dijelaskan bahwa orang yang dipahamkan ilmu agama itulah yang dikehendaki kebaikan, teman-teman. Jadi Allah sendiri kalau menginginkan seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama gitu. Dari Muawiyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairayyu faqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairayyu faqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Di sini yang dimaksud faqih ya teman-teman, itu dalam hadis ini bukanlah hanya mengetahui hukum duniawi saja atau hukum syar'i, tetapi lebih daripada itu. Ilmu syar'i ini dikatakan faqih jika seseorang itu memahami tauhid dan pokok Islam serta dengan syariat Allah. Di sini yang dikatakan faqih itu benar-benar nggak cuma tahu sholat, nggak cuma tahu baca Al-Quran, bacaannya baik, enggak, tapi di sini juga tahu tauhid pokok Islam, takut terhadap Allah gitu, dan berkaitan dengan syariat Allah gitu. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi halaman 21 gitu.
Di sini salah satunya juga teman-teman bisa kita ketahui bahwa salah satu manfaat ilmu itu akan terus hidup setelah seseorang itu mati gitu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagi goib, yaitu hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air. Jadi di situ dari goib itu, dari tanah yang bermanfaat itu, ada permisalannya itu tanah mengenai air sehingga dia itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rerumputan yang banyak. Di situ bisa menyerap ilmu dan juga bisa menyebarkannya gitu. Jadi rumputan hijau kan itu kan bermanfaat. Terus kemudian yang kedua yaitu ada golongan tanah yang dinamakan ajadib atau tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya. Jadi air itu diibaratkan ilmu ya. Jadi manusianya itu tanahnya. Dari genangan air itu dia bisa memberikan hewan ternak, manusia yang lain, mengairi pertaniannya gitu. Terus kemudian ada jenis yang ketiga yaitu tanah ian, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air, teman-teman. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang mengutusku untuk membawanya. Jadi untuk tanah yang ketiga itu benar-benar dia nggak bisa nggak bisa terima ilmu agama, juga nggak bisa menyebarkannya, naudzubillah. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikian orang yang tidak mengangkat kepalanya pada wahyu, dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini 3 permisalan ini benar-benar ya kita mengetahui 3 permisalan penuntut ilmu. Yang pertama bisa menerima dan bisa memberikan manfaat, yang kedua hanya bisa menerima, mengumpulkan, terus kemudian yang ketiga dia tidak bisa menerima dan tidak bisa mendakwahi. Wabinaudzubillah ya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Naudzubillah, teman-teman. Jangan sampai kita termasuk dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20 ini ya. Jadi kita mengejar dunia menggunakan akhirat. Jadi kita hanya dapat dunianya saja, nggak ada manfaat akhiratnya. Tapi dibalik, kita harus mengejar akhirat supaya kita dapat dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia meniatkan untuk mengharap Allah Azza wa Jalla, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah. Jangan sampai ilmu akhirat itu hanya digunakan untuk dunia. Jangan sampai. Tapi kita niatkan untuk mengejar akhirat, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan tadi dalam doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di sini ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 364 dan Ibnu Majah nomor 252. Dari Abu Hurairah, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih ya, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi dari dalil-dalil di atas itu, semoga kita bisa dapat manfaatnya. Dan juga di situ kita bisa benar-benar mengejar akhirat. Jadi ilmu itu jangan sampai membuat diri kita sombong, jangan sampai membuat diri kita itu istilahnya, aku sholat 2 untuk rezeki ini, aku sholat wajib 5 waktu ben iso memohon istri yang cantik, aku sholat 5 waktu ben iso sugih gitu ya. Itu memang antara janji-janji Allah, dan Allah itu maha menepati janjinya, maha mengabulkan, dan pasti dikabulkan. Tapi kalau hanya mengharapkan itu, ya hanya itu yang didapatkan gitu. Tapi kita harus mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, dan juga mengharapkan kebaikan-kebaikan akhirat akan mendapatkan dunia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.